Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang kelak akan mematikan kita, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan padanya pada suatu saat yang tiada keraguan di dalamnya. Maka kita berharap semoga kita kembali kepada Allah, kembalinya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda yang agung, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang mulia yang menjadi role model bagi kita semua. Kita berharap bisa mendapat syafaat beliau dan bisa sesurga bersama beliau di Jannatul Firdaus Al-A'la. Amin, Allahumma amin. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya menyampaikan suatu kisah yang mana ada seorang ulama besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Pada masanya beliau didatangin oleh salah seorang jamaah, mengadu jamaah ini, "Ya Imam, di tempat kami sedang mengalami paceklik, lama nggak turun hujan." Maka mereka belum kunjung mendapati negerinya itu turun hujan, maka kemudian mengadu, curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka kemudian beliau memberikan jawaban, "Wahai saudaraku, perbanyaklah oleh kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pulanglah dia ini, datang kemudian orang yang kedua. Dia mengadukan masalah yang berbeda. Dia mengatakan bahwa, "Ya Syekh, ya Imam, sesungguhnya saya ini sudah bekerja itu luar biasa, banting tulang gitulah. Usaha ini, coba usaha itu, segala macam untuk supaya bisa mencukupi kebutuhannya dan ingin dia menjadi orang yang kaya. Tapi sampai saat ini saya melarat gitu, ya Imam, miskin terus, nggak kunjung kaya-kaya, padahal sudah banyak usaha yang dilakukan." Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan, "Perbanyaklah olehmu beristighfar kepada Allah." Pulanglah orang ini, kemudian datang orang yang ketiga. Dia mengadukan lagi, "Ya Imam, kami ini sudah lama berkeluarga, sudah lama berumah tangga, tapi hingga sampai saat ini belum kunjung dikaruniai oleh Allah seorang anak. Maka kami sangat mengharapkan itu ya Syekh, kira-kira amalan apa yang bisa kami lakukan?" Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, "Perbanyaklah oleh kalian beristighfar kepada Allah." Nah, maka singkatnya orang yang di sebelahnya ini kepo itu. "Ya Imam, dari tadi banyaknya orang yang bertanya kepadamu, kenapa engkau jawab dengan jawaban yang sama, padahal persoalan mereka berbeda?" Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Saya menjawab bukan berdasar hawa nafsu saya, tapi saya mengikuti apa yang telah Allah perintahkan sebagaimana yang tercantum dalam surat Nuh ayat 10-12-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Pasti Allah akan mengampuni hambanya kalau dia bersungguh-sungguh beristighfar kepada Allah. Ternyata nggak sampai diampuni saja. Lanjut ayat berikutnya, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kemudian Allah akan menurunkan pada kalian hujan yang lebat. "Wa yumdidkum bi amwalin." Dan Dia akan melipat gandakan harta kalian. "Wa banin." Dan anak keturunan kalian. "Wa yaj'al lakum jannatin." Dan Dia akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. "Wa yaj'al lakum anhara." Dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Coba perhatikan kalimat Allah di surat Nuh ini. Allah menyuruh beristighfar, tapi Masya Allah, fadilahnya macam-macam, luar biasa banyaknya.
Artinya apa teman-teman sekalian, sahabat kafah yang dirahmati Allah, bahwa apapun masalah dalam kehidupan kita, jawabannya sama, yaitu istighfar. Kita butuh makan, istighfar. Kita butuh minum, istighfar. Kita pengen dapat kerjaan, banyak-banyak istighfar. Kita pengen ketemu jodohnya, banyak-banyak istighfar. Kita bagi seorang pelajar pengen dapat nilai yang terbaik, istighfar, tentu dengan belajar juga ya. Nah, maka istighfar inilah yang perlu kita perbanyak. Dan itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya, sahabat sekalian, bahwa yang menghalangi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada hambanya itu cuma satu, yaitu dosa. Dan cara menghilangkan dosa yaitu dengan beristighfar. Maka jangan sampai kita menganggap remeh suatu dosa, sahabat-sahabat sekalian, bahwa dosa itu sangat ngefek dalam kehidupan kita, sangat pengaruh sekali. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah katakan, dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian, maka itu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kita itu lewat ditimbakannya musibah tadi. Jadi adanya musibah itu menggugurkan dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada suatu dosa, tidak ada suatu musibah yang menimpa suatu kaum maupun seseorang kecuali penyebabnya adalah karena dosa. Dan tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, baik itu yang kecil maupun yang paling besar, kecuali penyebabnya adalah karena dosa. Bahkan para ulama ahli hikmah, beliau menyampaikan, saya melihat dosa saya itu pada istri saya. Ketika dia mendapati istrinya itu marah-marah, mudah ngambek, atau mecahin piring, atau suatu hal yang enggak biasanya sebagaimana ketika sehari-hari di rumah, maka kemudian ulama itu akan banyak beristighfar kepada Allah, karena tidaklah terjadi suatu percekcokan dalam rumah tangganya kecuali penyebabnya adalah karena dosa. Bisa jadi dosa suami, bisa jadi dosa istri, atau dosa kedua-duanya. Dan para ulama ahli hikmah juga mengatakan, saya melihat dosa saya pada anak saya. Ketika dia mendapati anaknya itu durhaka, susah dinasehatin, keras kepala, maka dia akan banyak bermuhasabah kepada Allah, karena ini pasti karena dosa. Nah, entah karena dosa orang tuanya, entah ada dosa dari memberi makan harta yang haram, maka kita perlu muhasabah di situ, teman-teman, sahabat sekalian. Kemudian ulama juga mengatakan, saya melihat dosa saya pada rumah saya. Bagi mereka, ketika atap rumahnya bocor, itu penyebabnya adalah karena dosa. Maka ketika mereka melihat bahwa atap rumahnya bocor, astagfirullahaladzim. Mereka mendapati ternyata lampunya mati, astagfirullahaladzim. Keran mati, astagfirullahaladzim. Rumah banyak tikus, astagfirullahaladzim. Ternyata rumahnya kemalingan, astagfirullahaladzim. Sebelum menyalahkan si maling, mereka lebih peka terlebih dahulu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa di antara banyaknya rumah, banyaknya harta yang berjajar-jajar, rumah saya yang diambil gitu hartanya. Nah, maka kemudian menjadi cambuk untuk bermuhasabah, mengoreksi daripada dosa-dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hal yang paling kecil, misalkan kita kesandung, itu karena dosa. Bahkan Rasul pernah menyampaikan bahwa kalau kaki kita itu kalau kena duri,
itu menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Nah, maka ulama itu sangat peka betul jamaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa sedikit kita berbuat dosa pasti akan terjadi suatu ketidaknyamanan dalam hidup kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, kemudian sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga berpikir gini, loh, itu gimana orang-orang yang artis atau orang-orang yang ahli maksiat, mereka kok kelihatan enjoy saja, mereka kok juga nikmat saja, nggak kelihatan tuh dapat musibah misalkan. Jangan sesimpel itu dalam menilai bahwa akibat daripada dosa yaitu paling besar adalah ketika kita jauh daripada Allah. Salah seorang sahabat itu pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengadukan, "Ya Abul Hasan, wahai Ali, kenapa ya akhir-akhir ini saya itu susah banget untuk bangun sholat malam, susah banget untuk tahajud. Padahal dulu saya itu rajin tahajud, rajin sholat malam. Sekarang itu susah gitu." Atau mungkin kita itu kalau biasanya sudah pasang alarm gitu ya, jam 3, jam setengah 4, jam 4, ternyata bablas gak ada yang bangun sama sekali, atau bangun cuman matiin alarm. Atau kita paginya itu sudah olahraga supaya tubuhnya sehat, supaya malam tidurnya nyenyak dan bisa bangun lebih awal, ternyata juga bablas tidurnya. Atau kita sudah tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal juga, ternyata juga gak bangun-bangun. Nah, maka ini suatu kegelisahan juga yang dialami oleh sahabat ini. Maka jawaban Ali bin Abi Thalib adalah, kamu adalah seorang laki-laki yang sedang diikat oleh dosamu. Nah, ini artinya apa? Dosa itu juga berpengaruh dalam amal solih kita, berpengaruh dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak berbuat maksiat, maka akan semakin susah tubuh kita ini untuk kita bawa dalam beramal solih. Sholatnya makin gak khusyuk, jamaahnya makin telat-telat, atau mungkin malah gak jamaah sama sekali. Kemudian sedekahnya berkurang, dan berbagai macam amal solih kita akan menurun karena banyaknya dosa itu. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita teman-teman sekalian, apalagi di zaman fitnah, di zaman akhir ini, kita mari perbanyak bermuhasabah, mari perbanyak beristighfar. Semoga dengan banyaknya istighfar itu mengampuni dosa-dosa kita dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu ya ketika kita itu berbuat dosa terus kemudian tobat, kok kemudian balik terjerumus lagi. Nah, ini pernah juga dialami salah seorang pemuda yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia curhat, "Ya Syekh, ya Imam, saya ini malu kepada Allah." Loh, malu kenapa gitu? Saya ini kemarin berbuat dosa, terus kemudian udah tobat. Besoknya kemudian saya maksiat lagi, terus saya tobat lagi. Besoknya saya maksiat lagi, kemudian tobat lagi. Terus begitu, akhirnya saya malu kepada Allah. Kok ngulang-ngulang terus dosanya? Udah tobat minta ampun, udah diampunin kok ngulang lagi. Terus dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri untuk membesarkan hati orang ini, pemuda ini, kamu tahu nggak apa keberhasilan daripada setan? Yaitu ketika berhasil membuat seorang hamba putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita putus harapan bahwa Allah kayaknya udah nggak memberi kesempatan lagi ini kepada saya, itu justru keberhasilan setan. Maka ketika kita berbuat dosa, segeralah bertobat, segeralah minta ampun kepada Allah, segeralah beristighfar. Karena dengan kita beristighfar akan membuat setan itu gigit jari dan membuat Allah bahagia. Jangan malu untuk bertaubat, tapi malulah untuk berbuat dosa. Semoga dengan kita mendawamkan istighfar akan terwujud daripada hajat-hajat kita dengan yang terbaik,
dari versinya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin insyaallah. Ini terakhir juga saya kutip dari kisah, banyaknya kisah-kisah ya yang masyhur, yang mana kita tahu bahwa seorang ulama besar Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu pernah nggak ada suatu kepentingan, nggak ada hajat, pengen aja datang ke Basrah. Nah, ketika tiba di sana, ternyata beliau ngantuk, pengen tidur di masjid, ternyata diusir sama marbotnya. Terus kemudian dibawa oleh seorang penjual roti untuk diberikan tempat istirahat di rumahnya. Nah, ketika dia tidur, dia mendengarkan lantunan istighfar yang dibaca penjual roti itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus gitu, lagi ngapain, ngaduk roti, kemudian mecahin telur dan sebagainya, segala macam, terus beristighfar. Sampai di pagi harinya ditanya, "Ya saudaraku, kenapa engkau selalu beristighfar yang saya dengar tadi malam itu? Sejak berapa lama kamu mendawamkan itu?" "Oh, sudah lama, sejak saya bujang." Nah, terus apa fadilah yang sudah kamu dapatkan dari istighfar yang sudah kamu dawamkan itu? "Oh, setiap hajat-hajat saya yang saya panjatkan kepada Allah, semuanya diijabah. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu saja yang doa saya hingga sampai saat ini belum terkabul." Apa itu? Yaitu saya pengen banget bertemu ulama besar di zaman ini, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, seketika itu Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Ternyata yang menggiring saya datang ke tempatmu ini adalah karena istighfarmu kepada Allah. Saya nggak ada hajat, nggak ada kepentingan, tiba-tiba saya ditarik untuk ke sini. Saya kemudian harus didorong-dorong sama marbot untuk ketemu kamu, untuk mampir ke rumahmu karena istighfarmu kepada Allah." Maka ini pelajaran yang besar yang bisa kita ambil, sahabat kafah sekalian yang dirahmati Allah, untuk kita banyak beristighfar dan bermuhasabah kepada Allah. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir ini sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsin bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.